beliau yang imam di lapangan asrama Batuhangi Jalan Cendrawasih. Kebetulan ini bertemukan masalah. Dan kembali mari kita bersama-sama mendengarkan dakwah Islamiyah atau ceramah Jumat Berkah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Sabi LC Jum'ah pada Ustaz An'an kalian kepada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman, bi ni'matil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin majelis yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadir di acara subuh berkah, ngopi berkah, mendalami, menambah nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik yang disampaikan saya kepada panitia. Karena biasanya satu hari sebelum hari Jumat ada tema yang diberikan, dan tema itulah yang saya juga cari karena meminta dalam pandangan perspektif tasawuf. Jadi saya mencoba mengawinkan antara pemahaman apa yang dipahami, yang ditulis oleh para guru kita, ulama-ulama kita dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Al-Hikam, dan coba kita update di era sekarang ini, karena ibadah itu selalu harus kita update juga masanya. Tidak bisa kita update tahun 30-an yang lalu pola ibadah dengan di 2026 sekarang. Nah, sekarang kita update dalam bentuk ngopi bersama meraih berkah. Jadi dua berkah yang kita dapatkan, berkah Jumat yang di dalamnya ada sedekah, berkah dunia yang di dalamnya ada ngopi bersama tanpa diminta kasih saya kue ini, tapi datang dengan sendirinya. Betul nih? Datang dengan sendirinya. Kita tidak pernah bayangkan bahwa besoknya saya akan makan dadar, makan pawa, makan songkol, makan indah, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dalam kehidupan kita sebagai hambanya Allah, kalau nafsu yang kita ikuti, kalau jiwa yang kita ikuti, maka kita tidak akan pernah menemukan yang namanya ketenangan hati, ketenangan jiwa. Oleh karenanya, bagaimana menjadikan iman itu sebagai cahaya hati. Yang namanya cahaya, ada cahaya yang bisa memberikan kita faedah, manfaat. Kalau cahaya juga itu terlalu tinggi, full, ibaratnya kita berada pas di depannya, maka kita juga tidak mampu melihat cahaya itu. Kita bawa mobil, kita tidak mampu melihat, seakan-akan karena terlalu tingginya itu cahaya. Jadi keimanan sejati itu, iman yang kita olah, iman yang kita
kita rawat akal. Jadi percaya secara akal bagaimana merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah. Dalam bahasa Arabnya kita ini dalam musyahadah. Nanti juga Pak Dite juga membisikkan ke saya kalau terlalu tinggi bahasa yang saya gunakan. Saya belum bisa mengukur. Dalam bahasa sufi itu biasa ada kadang bahasa-bahasa yang mengatakan agelonai. Bagaimana maksudnya ini? Ya. Jadi kata musyahadah itu bagaimana supaya hati kita ini mampu menerangi jalan kita menuju apa yang kita mau. Jadi rezeki itu, cahaya itu tergantung kemampuan kita. Allah tidak berikan rezeki itu kalau kita tidak mampu memanagenya, tidak mampu mengelolanya. Jadi semakin mampu kita memanage, menjaga, maka aku tambah yang terus. Aku tambahkan. Aku tidak akan tambahkan kalau itu akan mencelakai dirinya. Nah, kemudian kita bisa merasakan diri kita sendiri. Kalau yang lalu-lalu 2 Jumat yang lalu secara syariahnya kita sudah mulai dari istinjanya. Oh, ternyata paling tidak bisa dicapai-capai namanya istinja. Selama ini saya masih kencing berdiri misalnya. Masih banyak tetesan kencing celana yang kupakai sholat misalnya. Contohnya. Oh, pantas. Saya masih selalu koslet-koslet. Nah, itu. Lalu mengatakan ada lagi yang mengatakan bahwa katanya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Tapi saya rajin sholat tapi tentang begini. Nah, berarti perlu kita kembali periksa. Ya. Makanya kita kemarin baca buku Bengkel Hati. Nah, di pertemuan ketiga ini kita bagaimana kita sebagai bahwa dalam versi kita bahwa saya ini orang beriman masih mau datang belajar, masih mau kita datang mau mendengar cara kita memahami apa yang kita pahami. Itu juga yang dipahami orang. Dan tidak bisa juga orang itu memaksakan apa yang disampaikan harus kita ikuti. Nah, makanya dalam menurut pandangan dalam kitab Al-Hikam memberikan ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang beriman, tanda-tanda orang yang beriman, yang pertama sederhananya mampu menerima semua pandangan. Tapi belum tentu dia amal apa ibadah orang yang ia lakukan. Kan biasa ada orang itu terganggu kalau orang kunut. Ada orang biasa terganggu kalau basmalah dijaharkan. Ada orang biasa kalau imamnya terlalu lama sujud. Nah, jadi perlu. Jadi sesuatu yang kita melakukan dengan menurut versi kita lakukan sendiri. Sekarang bukan hanya tugasnya menghafal Al-Quran, belajar berfikih. Harus belajar berfikih. Artinya memahami tata cara, etika, bagaimana yang terjadi di lapangan. Kalau imam-imam itu mau dipakai di semua versi. Mau dipakai gayanya Imam Syafi'i, berarti imam itu harus belajar kunut. Mau dipakai Maliki, Hanafi, Hambali, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita kan mayoritas Syafi'i. Ya. Beda dengan di luar. Kalau di Mesir semua masuk. Nah, oleh karenanya apa yang kita inginkan, ya, bagaimana kita mampu menunda
keinginan-keinginan hati kita demi untuk meraih yang namanya barakah, kemuliaan. Dulemugam mewai watakaleta, keinginan kita yang tidak terpenuhi, artinya tertunda apa yang kita mau. Kan biasanya kita elok tatobah. Makanya biasa bagaimana menjadikan takwa itu sebagai penjaga jiwa kita, sehingga selalu digaungkan setiap Jumat khatib itu menyampaikan, jaga takwamu, ittaqullah. Tidak sah khatib berkhutbah kalau dia tidak menyampaikan terkait dengan jaga takwamu, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Makanya takwa sebagai penjaga jiwa. Bagaimana takwa itu menjaga jiwa kita sehingga gairah beribadah kita maksimal. Karena biasa juga karena takwanya error semua. Nah, tanda-tanda orang yang menjaga takwa barangkali nggak baca. Karena banyak orang dia emang kali nggak baca. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kamu kepada Allah. Iya. Tapi tetap terlambat datang salat Jumat. Berapa banyak saudara-saudara kita datang salat Jumat nanti khatib naik khutbah. Padahal syarat dan ketentuan hadiri undangan 15 menit sebelum acara dimulai. Nih, ya tadi yang umumnya yang kita lakukan, menghadiri undangan biasanya kalau resmi 15 menit sebelumnya datang. Jadi kalau khatib sudah naik di mimbar, bukan lagi sudah terlambat nih. Berarti perlu dipadecengi. Ini kalau mau jalan-jalan sufi. Kalau jalan fikih sah-sah saja, tidak ada masalah. Ikomin lolongangi. Tapi kan kita mau belajar menjalani perilaku, menjaga takwa kita. Oleh karenanya dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Banyak. Kalau tidak sempat mandi-mandi tobat, mandi-mandi di hari Jumat. Kalau mau dipasih lolongan barakah, makanya di pagi hari kembali dari ngopi yang masih ada istrinya ketemu. Baru mandi wajib, persiapkan menuju Jumat. Rasakan nikmatnya berkah. Yang tidak ada istrinya, lain lagi prosesnya. Lain lagi, lain jalannya. Sabar kok. Tidak menutup kemungkinan kalau majelis kita ini berkembang, Pak Haji Makmur berbisik, mari kita kasih nikah saudara kita ada di situ. Contoh. Ya kalau berkahnya ini. Oleh karenanya bagaimana tak jadi gampang itu kita mengatakan takwa mudah sekali. Tapi bagaimana menjadi tenang? Irji rabbiki radiyatan mardiyah. Makanya takwa yang kita jaga. Karena bagi para sufi, ya, seorang hamba melakukan perintah Allah dengan senang hati, ya. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena beban kewajiban, terpaksa mani. Tanda-tanda orang yang terpaksa banyak itu. Khatib mengatakan barakallahu li wa lakum baru berlarian dari sana lumba-lumba. Bagaimana kira-kira kalau Jumat itu terakhir kita dikasih kesempatan Jumatan. Nah, belum kita proses ini nilai daripada takwa kita. Jadi menjaga jiwa dari perbuatan dosa. Jadi kalau kita mau jaga jiwa supaya ada casnya, mulai dari situ dulu. Berangkat dari situ, kemampuan diri kita menjaga. Sehingga kita mampu menemukan yang namanya kesempurnaan. Kesempurnaan dalam arti apa? Berarti kita sudah mempersiapkan diri kita. Ya, mempersiapkan supaya itu ego kita
ego itu adalah apa bahasa Bugisnya ego? Artinya alena topaha. Artinya menurut versi dia, ya, kemampuan dia meramu. Karena kemampuan itu kalau kita lagi fanatik kepada satu, itu yang paling benar. Nah, makanya kalau kita lihat, ada yang pernah baca kitabnya Wahabi, ya, yang namanya salah seorang ulama, ya. Kenapa saya lupa nama kitabnya? Allahumma sholli ala Nabi. Dia membaca kitabnya itu, padahal di akhir kalau dia lanjutkan membaca kembali kitabnya itu, maka dia bertaubat dan dia minta kepada murid-muridnya, jangan engkau baca kembali itu karena saya sudah bertaubat dan kembali baca kitab ini. Nah, jadi nanti yang rekam ini dipotong sedikit, nanti salah tafsir lagi ya. Untung saya lupa nama kitabnya. Jadi ada satu kitab itu yang dipakai sekarang yang perlu penjelasan. Jadi dalam kitab Al-Hikam ini mengatakan bahwa takwa yang sebenarnya adalah dicapai dengan mulai kita kubur yang namanya ego kita. Melakukan ibadah-ibadah itu karena ada kepentingan kita di hadapan Allah. Jadi sikap wara itu masih harus kita kedepankan. Bagaimana kita melakukan yang namanya menghindari semua, ini wara ya, yang subhat-subhat. Nah, subhat-subhat itu biasanya muncul banyak yang digratisan. Paham maksudnya? Karena kita menganggap anu gratis kita lakukan. Itu subhat-subhat. Ya. Termasuk memandang itu gratis. Memandang hal-hal yang anugerah. Kalau HP, memandang HP biasa tidak gratis karena ada pikotanya. Baru bisa memandang, buka HP. Nah, karena ini kan subhat yang paling gampang kita dapatkan adalah lewat HP. Dulu seru ketemu pakai. Oleh karenanya, bagaimana apa yang kita lakukan dalam keseharian kita ini sudah sering kita lakukan. Bagaimana iman, syariat, dan ihsan kita itu menurut pandangan Al-Ghazali bahwa takwa adalah satu kesatuan. Jadi tepat iman kita, kepercayaan, percaya kita. Iman itu kita percaya, tepat, yakin. Islam itu modalnya. Jadi ihsan itu adalah bensinnya, diisi semua. Islam itu adalah semua kita terima. Dan ihsan itu adalah bagaimana mengimplementasikan pigawi apa yang kita dapatkan berkah dari iman, berkah dari Islam, kemudian implementasinya daripada apa yang kita lakukan itu kita lakukan. Jadi iman itu adalah pondasi. Jadi kalau masih sudah kita datangi sudah berubah, berarti sudah ada pondasi. Berarti karena pondasinya dalam jiwa kita ini. Pondasinya itu adalah hati. Takwa itu adalah syariatnya. Jadi takwa adalah wujud nyata. Jadi takwa itu kalau kita sudah melakukan di Figau nih. Jadi tadi iman adalah masih pondasinya. Semakin kuat pondasinya, semakin bagus. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mengaji, maka syariat yang akan kita lakukan itu semakin banyak. Semakin banyak apa yang bisa kita lakukan. Misalnya dalam kaidah kepatuhan kita di dalam berfikih, memahami hukum. Jadi yang kita selalu perdebatkan itu adalah persoalan hukum. Budi muga, bisa enggak? Kaidah-kaidah hukumnya bisa enggak? Bisa enggak kita sholat ini dengan berpikir saya menghayal, tidak usah bergerak, karena ada juga mengaku
bahwa itu cukup mengingat Tuhan, tak perlu bergerak. Kan ada juga yang pahami begitu. Jadi dia tidak sholat seperti gerakan-gerakan ini. Dia hanya meyakini, saya percaya pada Tuhan. Ya. Saya pernah membawa mahasiswa meneliti di Bulukumba di sana, daerah Kajang, dalam. Saya ketemu dengan pimpinannya, mengaku Islam murni. Tetapi secara syariat dia tidak melakukannya. Tetapi secara syariah yang ia secara umum, dia patut taat. Oleh karenanya, ihsan menurut pandangan tasawuf bahwa kualitas batin yang kita lakukan itu mampu menyempurnakan amal ibadah yang kita lakukan, sehingga beribadah ia melakukan segala sesuatu seolah-olah ia melihat Tuhan. Dan kalau ia tidak melihat Tuhan, dia merasa dilihat oleh Tuhan. Contoh dalam teknologi modern, ditulis di sini ada CCTV. Berarti kita kan tidak banyak bisa bergerak. Kalau dulu bebas, ya, tapi karena ada CCTV merekam, ya, ada kamera terjaga. Kalau kita di dalam beraktivitas mengolah ihsan kita, maka dengan kita Allah Ta'ala, berarti banyak hal-hal yang sudah mulai kita rem. Oleh karenanya, kembali lagi kita mengingat kajian kita yang 2 pekan yang lalu. Nenek kita Adam sendiri, manusia pertama di muka bumi ini, ditalkinkan oleh Allah, dipaguri di pohon Allah Ta'ala, diolona malaikat, bertaubat. Fatalaqqa Adamu min rabbihim kalimatin fataba alaihim. Jadi tidak ada jalan yang lain lagi kita mau memperbaharui peta iman kita, takwa kita, bertaubatlah. Janganlah kita mengedepankan ego. Saya tidak demikian, kenapa saya harus bertaubat? Tak kala kita mengatakan saya tidak begitu, sudah kena pasal, maka taubat. Kalau muncul dalam kalbu kita, saya aman, berarti perlu bertaubat. Saya tidak melakukan, berarti perlu bertaubat. Inilah beberapa hal bagaimana memperbaharui iman kita sebagai, karena yang terjadi di saat-saat di era sekarang ini, jiwa kita sering diserang oleh badai. Maksudnya badai, terkadang ada rencana-rencana gagal, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Banyak yang kita mau ini, tapi ternyata gagal. Disinilah biasa kita, iman kita bergerak. Kenapa lagi begini? Kenapa lagi begini? Apa dan bagaimana seterusnya bagaimana? Dalam pandangan sufi, apakah sekiranya apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan itu gagal, tidak tercapai, mampu tak kita mengademkan kalbu kita ini, menstabilkan jiwa kita ini? Allah yang punya mau. Kalau itu tidak, maka di situ muncul biasanya muncul yang namanya kemurkaan. Itulah definisi marah. Tiba-tiba kita datang, tiba-tiba marah. Ketidakmampuan hati dan otak kita berpikir, maka muncul di situ, kenapa begitu lagi? Kita marah. Marah pada diri sendiri, marah pada yang ada, pelampiasan yang ada di sekeliling kita. Itulah jiwa. Oleh karenanya, semua apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, disitulah kenapa Rasulullah menyampaikan, di setiap awal yang kau mau lakukan, selalu kita diingatkan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim.
Kita tahu, tapi terkadang kita lupa, tak kalupai. Minum ki kopi, teh. Biasa tak lupai Bismillahirrahmanirrahim. Sepele din. Diadu. Yakinkah kita bahwa kopi kita, teh kita ini muga teh cicak noki atau air kencing apa? Maka setiap kita angkat Bismillah. Itulah waraknya orang para sufi. Jadi kalau sudah membaca Bismillah, maka Allah punya tanggung jawab murus ilal. Keyakinan kita Allah melihatku. Urusannya pengelatap jantos teki simpan baigong baru kata Bismillah. Lain soalnya, maka coba-coba ini. Ya, Allah mengatakan ini alam ma la ta'lamun. Aku tahu tadi bahwa kau minum racun, kenapa kau kembalikan ke saya? Taniero. Dari segala sesuatu yang kita lakukan, itulah sehingga bagaimana takwa itu kita jadikan sebagai getaran hati. Kepekaan terhadap getaran hati, ya, bukan hanya sekedar aturan. Saya kembali meneliti tentang perilaku orang-orang tua dulu. Sayangnya sudah tidak ada semua nih. Sudah di atas 100 tahun matemanan itu matuat adiolo. Sehingga kita hanya mendengar cerita dari cerita ke cerita. Itu wa ini. Leh tenang sudah senawe. Aro? Jalan ni. Merokok ini dapat nacelupkan jadi pasir, menyalam ni. Kenapa? Iro guru tak kaya dia membedal waktu dibangun masih gina. Dia gagal maka engkau tumala jawana kasorokku. Iman Lapeo menurut kisahnya masjid yang ada sana tidak jadi. Datang orang penagih, mau menagih semennya, ada orang singgah sholat, itu yang selesaikan. Banyak kisah-kisah. Ya sekarang karena kita tidak percaya yang begitu-begitu, sehingga itu yang kita dapatkan. Maka berusaha itulah yang kita coba bagaimana supaya kepekaan terhadap kemampuan hati kita mampu menerima. Ini dalam pandangan dalam kitab Al-Hikam. Kita bertanya pada diri kita, prakteknya. Pernahkah kita, jadi di tanah leta masing-masing, di era kita ini, pernahkah kita memposting sesuatu di medsos terkait dengan ibadah yang kita lakukan? Ini perbuatan sepele yang era sekarang tuh kan biasa itu secara langsung nih. Nah, secara langsung ya jadi imam. Ya, lain halnya kalau orang meliput. Kita ini yang mau posting dirita dibaca oleh semua. Pernah tidak kita melakukan? Coba kita ukur. Oleh karenanya, sehingga apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita mau dapatkan, tentu yang intinya kita lakukan itu, yang ada di niat kita, itakahe. Kita mau mendapat pujian. Kita mau mendapatkan pujian. Menurut Al-Hikam, inilah yang dikatakan ria halus. Ria halus. Ya. Merasa ingin lebih baik. Ada kasih pergi kasih umroh ini. Kalau tidak ada muncul itu, tidak apa-apa. Tapi kalau itu muncul, masuk lagi. Oleh karenanya, supaya kita tidak ria ikhlas, tidak ria halus, sekalipun Pak Haji Makmur mengumumkan selalu ini Jumat berkah, mau kita selamatkan, istilahnya leta. Jadi makorok apa? Apa ada pi? Tidak ada uang pun, ada keris. Contoh ini.
Contoh ini. Belum ada kerisnya, ada barcode-nya. Belum ada barcode-nya. Ada nih? Oh iya, berarti saya harus mulai jual sebentar kalau ada barcode-nya. Inilah makna daripada kita melatih. Nah, sebab waktu yang kita ini dikejar terus, Ki. Jangan kita tunda-tunda. Tidak bisa tunda-tunda. Karena kematian itu. Ya sekarang itu ada nikmat kita diberikan, ada ilmu. Nah, yang berat itu tak kalah kalau tidak ada. Masih naki elok kita pita gaga sama mi pahalanya. Tapi jangan merasa tidak ada terus, tidak ada betul itu. Nah, itulah. Kemudian sholat yang kita lakukan, ya, sholat yang kita lakukan berangkat dari karena kita ini berjamaah. Oleh karenanya biasanya sekarang kan hampir semua masjid engkamana pengurusnya, nih ada pengurusnya. Dan kapan di situ kalbu hati tidak dijaga betul-betul, pengurus pun bisa baku bombe. Bahkan gara-gara itu tidak mau datang ke masjid lagi sholat. Double me hatinya marsolang. Cari masjid lain jauh-jauh. Kenapa tidak dekat rumah? Tidak baku cocok sama imamnya. Contoh. Nah, hati yang mau dibawa ini. Dan kalau kita mati dalam keadaan kondisi begini, innalillahi degaga pasalamaka. Oleh karenanya, mari kita melihat bagaimana kita mengubur, bagaimana caranya kita kuburkan, belajar menguburkan, ya, di tengah-tengah keramaian ini. Maka dari aku sudah mulai kita kubur. Ego kita secara personal mari kita jaga. Nah, kenapa dalam kitab Al-Hikam dalam belajar tasawuf itu yang dipahami adalah bagaimana kita beramal, tidak belajar apa hukum-hukum ini. Karena yang diukur adalah dulemuga pigawi amal-amalnya. Kita tahu bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh itu Allah janjikan. Tapi masih ragu, Ki. Dan itu berat. Jangankan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuhnya, sholat subuhnya saja nah biasa tak. Tak sopoki. Nah, inilah perlu yang namanya pelatihan dalam diri kita, bagaimana mendapatkan ridhonya Allah. Yang dikatakan ridho terhadap hukum sebab akibat. Apa sabaki, apa akibatnya. Itulah dalam ulama-ulama kita mengedepankan lagi mapatabe. Kalau dia habis sholat masih duduk-duduk, kan sholat itu sudah ada doa di situ. Jadi ada fikih, maka kalau sudah sholat sudah berdoa mau ke situ. Tetapi ulama-ulama kita ini yang sufi itu sudah sih, subhanallah, bertasbih lagi, merenung 10 menit. Jadi imam juga begitu. Sekarang ada imam juga karena tidak berfikih tapi salah fikihnya, dia balik bukan tasbih macam sudah HP mi. Ada imam begitu. Makmumnya lagi wirid-wirid, HP-nya ngeliat dia, baca-baca. Mungkin saja HP-nya. Coba gara imam, simpan HP menjauh-jauh dulu. Kau yang mau membawa ini. Nah, jadi agenda imam itu sekarang kalau sudah hafal Quran, Masya Allah. Tetapi belajar kepada ulama bagaimana berfikih. Supaya di dalam mengantar membawa ini jamaah ini stabil. Karena belum tentu semua jamaah yang ada di belakang ini tahu berdoa. Makanya perlu kita ajar berdoa. Ada ini contoh. Berikan contoh berdoa. Doa yang secara umum. Aduh. Inilah yang dikatakan imam yang mengerti adab. Majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tentang terkait dengan muraqabah, ya. Dalam kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah, bagaimana mengubur ego, ya. Bagaimana menenangkan supaya ketenangan jiwa kita ini
bisa kita hadapkan di hadapan Tuhan, artinya ketekatan kita kuat. Bagaimana kita mampu menembus tembok takdir. Bagaimana mampu menembus tembok takdir, maksudnya bagaimana kita berusaha. Iman kita ini membantu kita di dalam mendapatkan ridhonya Allah dan takdirnya Allah, sehingga berbeda keinginan kita, karena lain keinginan Tuhan, lain keinginan kita. Kita memaksakan Tuhan ikuti keinginan tak. Jadi inilah yang biasa yang perlu kita hadirkan, bagaimana hati kita ini hadir, ya, sehingga kita selalu merasa bahwa Allah melihat kita, dan disitulah kita tidak kosong, dan Tuhan selalu menyibukkan, ya, menyibukkan kita di semua apa yang kita lakukan, sehingga terkadang kita lupa. Oleh karenanya, mari kita memahami pandangan dalam kitab Al-Hikam ini, bahwa wilayah rasa takwa kita ini kita yang menentukan. Ala wahyal qalb, wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Terima kasih apa yang disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustaz Dr. Muhammad Rasulullah. Bapak Ustaz ucapkan banyak terima kasih. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz mengenai bagaimana sholat ada pada diri kita, dan juga bagaimana selalu mengajak kita untuk bersedekah. Jadi kepada bapak-bapak yang mempunyai pertanyaan atau unek-unek yang ingin disampaikan, kami persilakan, tidak beri lagi kesempatan yang belum pernah. Ustaz Rizky sekarang kami persilakan. Yang baru. Yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali tema ataupun pembahasan kita pada pagi hari ini, apalagi kita membahas tentang kitab Al-Hikam. Tadi disampaikan bahwasanya ihsan itu merasa dilihat oleh Allah, atau merasa Allah melihat kita. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kita sudah tahu bahwa Allah ini selalu melihat kita, konsepnya kita sudah paham. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya ataupun supaya kita Allah itu lihat. Karena kita sudah tahu Allah itu melihat kita, caranya untuk mengamalkan itu seperti apa? Ya, karena sebatas konsep kita sudah tahu. Yang kedua, tadi dibahas tentang zikir. Tentunya zikir itu harus dinikmati, karena kalau kita nikmat baru kita bisa lama-lama. Contoh misalnya anak muda pacaran, itu dia berlama-lama tahan karena merasakan nikmat, meskipun di hidupnya tetap tahan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita nikmat dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertama, mungkin yang ada di sebelah jalan yang belum pernah. Iqbal. Oh ya, Iqbal. Anak budaya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu Ustaz dengarkan ceramah yang mengatakan begini Ustaz, orang yang tidak sholat itu Ustaz menghukumi kafir. Jadi kalau misalkan orang yang tidak meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat itu Ustaz menghukumi kafir.
Jadi kalau misalkan kembali lagi sholat Ustaz, apakah bagaimana statusnya Ustaz? Karena ada yang penceramah ketika kamu meninggalkan sholat, maka kamu dihukumi kafir. Jadi kalau kembali ke sholat Ustaz, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar pertanyaan ini. Itu dulu aja, itu dulu aja. Yang ada di dalam Dr. Kurniawan dari 3 pertanyaan. Itu dulu aja. Kalau masih ada waktu buka lagi, Pak. Silakan bisa dijawab 2 pertanyaan dari Ustaz Reski dan Ustaz Iqbal. Yang bertanya tadi kedua-duanya imam masjid, Ustaz. Ya. Jadi selalu kembali kepada titik nol, kalau bahasanya nak mudah. Kembali kepada nawaitumu, niat. Maka selalu berangkat dari innamal a'malu binniat. Pernah enggak kalau merasa ingin melakukan sesuatu bertanya pada hati? Karena hati itu yang menentukan. Kapan hati salah-salah, yang lain itu hanya mengirim berita. Jadi dalam kitab Ahli Hikam ada namanya tasihun niyah. Kembali kepada nawaitu. Bagaimana kita bisa merasakan, bagaimana kita bisa memandang detak jantung kita pada saat kita berniat. Kalau ingin dipuji orang, kalau masih muncul ingin dipuji, ingin dilihat orang, berarti kita masih belum kembali ke titik yang sebenarnya. Tetapi memang di dalam fikih itu dulu yang muncul. Kita dulu mau dapat pujian. Nah, itu pembelajaran dalam tingkat pertama. Kemudian ada namanya al-khadur, kehadiran hati. Mampu tak kita hadirkan hati kita? Yang dimaksud menghadirkan hati di sini, wa huwa mahkumu aina ma kuntum. Jadi di mana kita bisa bertemu, di mana Allah melihat kita. Nah, oleh karenanya perlu yang namanya pelatihan. Jadi kalau belajar tentang tasawuf, perlu ada tariqah, perlu ada cara, perlu ada guru. Tidak akan bisa kita menyempurnakan yang namanya ilmu ilmu tasawuf kalau tidak beramal. Beberapa komunitas harus ada amalan, dan itu harus diterima dan jelas sanadnya, silsilahnya harus jelas. Mengamalkan zikir Allah, Allah, Allah saja, siapa yang mengajarkan sanadnya, sambungnya, talinya kepada siapa? La ilaha illallah dengan gerakan zikir 40 maupun lebih, mursyidnya siapa? Jadi perlu harus mencari guru. Tapi sebelumnya perbaiki dulu fikih. Dan setelah mendapatkan itu pula, kembali lagi kepada gurunya. Wadi muga aku pigau di tengah-tengah umum ini. Karena banyak sesuatu yang dilakukan, masyarakat umum tidak mampu menerima. Dan kapan itu kita lakukan, madosa mana kita weh. Itu kan ada gerakan-gerakan itu yang karena jiwa kita sudah merasa menyatu, kita tidak sadar lagi. Ada ahli zikir dengan bergerak-gerak. Di Mesir ada dengan tongkatnya. Dan kita melihat itu, dia menggerakkan la ilaha illallah sampai dia merasa dia fana. Artinya dia dalam keadaan menyebut Tuhan, berzikir sampai tidak sadarkan diri. Tapi itu kan metode cara orang dalam kelompok itu, bagaimana ia berzikir kepada Allah. Kemudian bagaimana bertasbih, getaran-getaran itu tidak bisa dilakukan secara akal, apa yang dikatakan tadi. Tidak bisa dipikir bahwa mengatakan bahwa ada Tuhan, bahwa kita bayangkan bahwa orang melihat kita seperti Tuhan melihat kita, tidak. Oleh karenanya, jadi kalau kita membayangkan Allah secara fisik, maka kita tidak akan bisa ketemu dengan diri kita sendiri. Karena atom-atom tubuh yang ada pada diri kita ini, itu tidak mampu kita pandang, tidak mampu kita tembus. Oleh karenanya kita rasa pun mampu kita rasakan kalau kita sehat. Coba membandingkan di saat sekarang kita rasakan ini teh susu dengan pada saat kita diimpus.
Nah, dikasih masuk ini, beda rasanya. Makan durian sekarang, kemudian kita lagi sakit rumah sakit, ditimpuk durian, beda rasanya. Beda. Nggak usah jauh-jauh, di umur 20 makan durian dengan di umur 70 makan durian, beda tuh. Nah, itulah kemampuan. Sehingga bagaimana bisa kita saksikan kehadiran Tuhan, menikmati, latih diri kita dulu. Paling tidak ada istiqomah yang kita lakukan. Istiqomah yang kita lakukan bagi anak muda. Jangan pernah mandi telanjang di kamar mandi. Coba istiqomah 1 minggu mau. Ada ndak ilham datang? Nah, karena kita selama ini merasa di kamar mandi dia megang minta kita. Tapi pernah ndak tutupi saja itu di bawah pusat sampai di bawahnya pah sedikit. Lama rupa. Ya toh, karena kita mandi sekarang kan merasa katanya mau dipandang dilihat, malu-malu dong kita dilihat. Ya toh, apalagi orang yang memang tidak ada malunya di depan umum saja itu, ya toh. Nah, itu. Kemudian yang sama dengan yang kedua tadi. Jadi di dalam melatih diri kita untuk merokobah, mendekatkan diri kita harus ada istiqomah dulu. Istiqomah dulu. Istiqomah apa? Istinja misalnya. Tidak kencing berdiri. 3 hari mau kita praktekkan tidak kencing berdiri. Kalau panjang umur kita ketemu di depan, bagaimana rasanya kalau kita sudah mulai kencing jongkok? Beda itu. Lain rasanya di waktu kita lepaskan takbir. Kalau ini gaya gini, metode gini. Allah, itu gaya gini. Kita lihat orang sufi biasa-biasa saja. Tidak perlu juga Allah. Semua yang kita minta ini nafsu. Coba lihat di orang tawaf. Masih dominan nafsu. Rabbi ghafir, masih nafsu. Kita tahu masih nafsu, betul-betul masih nafsu. Tapi orang yang merasakan nikmatnya bercinta dengan Tuhan, hanya rasanya kita rasakan. Sebagaimana nikmatnya kamu bercinta dengan istrimu. Tapi begitu selesai bercinta dengan istri, besok manoko-noko mutoi. Toh, marah-marah tanjiki. Tapi begitu bercinta, dia lupa yang kemarin-kemarin. Karena adanya nikmat rasa yang ia rasakan. Itu contoh baru satu. Bagaimana nanti akhirat? Semua yang ditumbuhi bulu-bulu, keluar semua itu sperma-sperma. Bagaimana nikmatnya itu? Semua yang ditumbuhi bulu-bulu ini. Begitu kita menyebut subhanallah, keluar ini sperma-sperma ini. Nah sekarang baru satu, itu pun rela orang bayar mahal-mahal demi untuk itu. Nah itulah nikmatnya, itulah yang kita latih. Karena kita dalam perjalanan, kita ini belum bisa mengecap diri kita. Saya pun menyampaikan, kalau saya amalkan, saya dapatkan ridhonya Allah. Tapi hanya sekedar ngomong, belum tentu. Tapi mari kita berjalan dalam ini sebelum sampai ke titik nol itu tadi. Karena kita berangkat dari titik nol, akan sampai juga pada titik nol. Sehingga kalimat yang muncul, inna lillahi, tidak ada kalimat lain. Maka kami kembali kepada inna lillahi. Paling teman-teman tak bilang turut berduka kita, husnul khotimah, selesai ini. 40 hari paling lama dan lupa ini. Nah itu barangkali. Masih ada? Bagaimana kalau orang yang meninggal? Oh ya, mengenai persoalan kafir. Kata-kata kafir itu kan harus dipahami dulu. Jangan katakan orang kafir kalau tidak sholat. Tidak bisa katakan kafir orang kalau tidak sholat. Dia belum mendapatkan musyahadah, belum mendapatkan nikmat. Yang kita katakan apa artinya kafir? Kufur. Jadi kata-kata bahasa Arab itu kafir itu
Orang pun yang selalu mencap-mencap menghukumi orang, dia belum mengenal Tuhannya. Jadi kalau ada manusia menghukumi manusia, berarti lebih hebat daripada Allah Ta'ala. Tuhan saja tidak pernah mengkafirkan kita, maka Allah Ta'ala ilawi wareko. Nah itu, cuma belum menemukan. Ya, orang talis saja ada penghafal Quran yang menulis mujam kamus Al-Quran tidak pernah sholat. Orang talis dia paham semua ini. Tapi mari kita dekati dengan contoh-contoh yang ada. Karena kita pun yang sholat sedang belajar. Kalau kita mengatakan saya sholat, berarti belum sholat. Tanda petik ya, jangan diartikan secara ini. Kalau kita katakan diri kita saya sholat, berarti belum pokok sholat. Nah, bagaimana kita mengatakan saya sholat? Kelihatan dari tingkah lakunya. Makanya sholat mengatakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegahmu dari kata-kata. Mengkafirkan orang, menghina orang, itu sholat. Kalau kau sudah sholat, tidak berani kau hukumi orang. Tidak berani kita hukumi orang, kasih salah orang kalau kita sudah sholat. Bagaimana kalau sholat? Masih. Apa yang diperbaiki? Syarat dan ketentuannya. Kita perbaiki. Jadi kalau masih ada saudara-saudara kita di sana masih sibuk dengan jual-jual, tidak sholat, mari kita kasih ingatan, peringerangi. Masih banyak saudara-saudara kita belum berkurban, mari kita peringerangi. Itu karena ia mampu beli rokok. Iya toh? Mampu beli rokok. Seandainya tidak mampu merokok, tapi makulah rumput toy baru mengatakan saya tidak mampu berkurban, berarti tidak mengenal, perlu diperingerangi. Lihat toh? Yang ada celengan, bukan tidak mampu, belum sempat. Nanti ada pikiris contohnya. Jadi itu adindaku yang tadi ya. Di dalam berilmu ya, di dalam dikatakan berilmu beramaliyah. Jadi yang kita inginkan memberikan contoh adalah memberikan apa yang kita lakukan itu yang dicontoh. Contoh lagi, satu lagi, jangan pernah meminta anak kita mengatakan deto gagabanunnya saya segera mati kasih sekolah kok. Kita tidak punya kewajiban, berdosa kita kalau kita minta kepada kita. Kita punya kewajiban hanya membesarkan, mendidik anak kita supaya besar. Jangan pernah menuntut dibalas. Karena kita pun pernah jadi anak, orang tua. Jadi pakui caranya dipatui supaya ini anak ini mendoakan kita. Nah, tapi kalau dia memberi berarti itu manfaat daripada doa kita. Demikian barangkali. Siapa? Terima kasih. Apa yang kepada Abu Ustaz, dua pertanyaan sudah dijawab. Mungkin inilah pertemuan kita terakhir sampai di sini. Dan insya Allah kita akan bertemu di Jumat yang datang. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kiranya ada yang bisa kita petik atau ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari kita dan bisa kita aplikasikan juga ya apa yang dikatakan oleh Ustaz. Kami dari panitia Jumat Berkah Lantai 3 kembali mengajak kepada seluruh jamaah untuk bertemu juga di Jumat yang akan datang. Jadi kembali ke tempat ini untuk mengikuti kembali Jumat Berkah dan juga kami sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa setiap Jumat Berkah kita ini acara kita bisa terlaksana dengan sukses berkat Bapak-bapak dan seluruh teman-teman yang sudah ikut bersimpati dalam acara Jumat Berkah kita. Begitu kembali saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk bisa berpartisipasi di setiap Jumatnya. Ada celengan yang diedarkan oleh Bapak Haji Mabur dan juga bisa bertemu langsung dengan sama Haji Mabur setiap Jumatnya koordinator kita Bapak Haji Bang dan juga Pelaksana Bapak Haji Atur dan Haji Mabur sendiri.
Begitu sebelum kita berakhir, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Sabil Dosi. Al-Ustaz, kami persilakan doa. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di pagi ini kita mendapatkan berkah dari pengajian kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya qadiyal hajat, ya qafiyal muhimmat, ya muhillal mushkilat, ya arhamar rahimin. Allahumma astabwab rahmatika wa abwab hidayatika wa abwab syafa'ati nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, dengan berkah suratul Fatihah pada semua yang hadir di majelis ini ya Allah, sekiranya ada penyakit yang dideritanya, apakah penyakitnya datangnya dari syaitan ataupun dari manusia yang jahat ataupun dari dalam tubuhnya, dengan berkah suratul Fatihah angkatlah penyakit itu ya Allah, keluarkanlah penyakit itu ya Allah. Ya Allah, sekiranya kepada semua yang hadir dalam majelis ini ya Allah, ada yang lagi susah, dengan berkah suratul Kahf keluarkanlah dari kesusahannya itu ya Allah, keluarkanlah dari segala musibah yang menimpanya ya Allah. Bahagiakanlah keluarganya, bahagiakanlah suami dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya. Terkhusus kepada warkop ini ya Allah, murahkanlah, bukakanlah pintu rahman dan rezekimu ya Allah, untuk senantiasa kami pakai berdakwah, memetik ilmu hikmah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilna ala nafsi turfat 'ain. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, billahi taufiq wa da'wa wal irsyad was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.